Bertemu lagi dengan saya Syarifah Husnia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang sisi lengkung part 1 tabung. Nah, setelah menonton video ini kalian akan bisa yang pertama itu kalian akan bisa mengetahui definisi tabung, mengetahui jaring-jaring tabung, menentukan luas permukaan tabung, serta menentukan volume tabung. Jadi, kalian bisa mendapatkan keempat tersebut. Nah, apa itu tabung? Baik, ini dia. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan sebuah tabung, baik itu berbentuk celengan, ember, tempat sampah, dan sebagainya. Banyak benda di sekitaran kita yang berbentuk sebuah tabung. Jadi, bisa kalian bayangkan bagaimana bentuk-bentuk tabung. Lihat, ini ada ilustrasi dari sebuah tabung. Nah, jika kita membuka, maka tabung itu akan seperti gambar di samping. Lihat, terdapat dua buah lingkaran serta persegi panjang. Nah, ini dinamakan jaring-jaring tabung. Lihat, yang lingkaran berwarna biru itu merupakan tutup tabung, lingkaran berwarna orange itu merupakan alas, serta persegi panjang tersebut itu merupakan selimut tabung. Nah, dari sini kita bisa lihat definisinya. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki tiga sisi, yakni dua sisi datar dan satu sisi lengkung. Nah, dari sini kita dapat mengetahui apa itu definisi tabung. Nah, baik, kita lanjut pada rumus luas permukaan tabung. Lihat di sini L sama dengan 2VR, R tambah T. Dengan L luas, R jari-jari, serta T tinggi. Pada gambar di samping, kita dapat melihat dua buah lingkaran dan persegi panjang. L tabung sama dengan 2L lingkaran ditambah L persegi panjang. Nah, luas dari lingkaran itu sama dengan VR kuadrat. Karena dia terdapat dua lingkaran, maka 2VR kuadrat. Sedangkan luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Kita lihat ke bawah, L tabung sama dengan 2VR kuadrat ditambah panjang kali lebar. Ya, L sama dengan 2VR kuadrat tambah P kali L. Nah, dua lingkaran 2VR kuadrat sama dengan dua buah luas lingkaran. Ditambah P itu apa? P merupakan keliling dari sebuah lingkaran. Maka keliling dari lingkaran itu 2VR. L-nya itu yang mana? L-nya itu merupakan tinggi dari persegi panjang. Maka panjang kali lebar sama dengan 2VR kali T. Maka luas dari permukaan tabung 2VR kuadrat tambah 2VR T. Maka luas dari permukaan tabung tersebut adalah 2VR buka kurung R tambah T. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan rumus dari luas permukaan tabung. Kita lanjut ke rumus volume tabung. V sama dengan VR kuadrat T. Nah, dengan R sama dengan jari-jari, V sama dengan volume, T sama dengan tinggi. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, luas alas tabung itu sama dengan VR kuadrat, sedangkan tinggi itu merupakan T. Maka volume tabung itu VR kuadrat dikali T. Jadi, rumus volume tabung adalah VR kuadrat T. Ini dia rumus dari volume tabung. Setelah memahami dari rumus luas permukaan tabung serta volume tabung, kita akan lanjut ke contoh soal. Ini dia, kita masuk ke contoh soal yang pertama, menghitung luas permukaan tabung. Tentukan luas permukaan tabung berikut. Di sini kita ketahui bahwasanya tabung tersebut memiliki jari-jari 7 cm serta tinggi 28 cm. Kita lihat kembali apa rumus luas permukaan tabung. L sama dengan 2VR R tambah T. Kita masukkan angka-angka yang telah diketahui tersebut ke dalam rumus. L sama dengan 2VR
R tambah T sama dengan L sama dengan 2V dikali 7 buka kurung 7 ditambah 28. Nah, 7 tersebut kita kalikan ke 2, dapat 14. Terus, R ditambah T, yang di dalam kurung kita jumlahkan. 7 tambah 28 sama dengan 35. Jadi, 14 dikali 35 sama dengan 490 V cm kuadrat. Jadi, luas permukaan tabung adalah 490 V cm kuadrat. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, menghitung jari-jari tabung jika diketahui luasnya. Nah, kita lihat di sini, tentukan jari-jari tabung berikut. Lihat, luas dari tabung tersebut, luas permukaan dari tabung tersebut adalah 528 V cm kuadrat. Nah, jari-jarinya tidak diketahui. Tingginya sama dengan 13, maka L sama dengan 2VR, R tambah T. Nah, kita masukkan ke rumus, L-nya berapa? 528 V. Sama dengan 2V, R-nya tidak diketahui, maka tetap R. 2V, R, buka kurung, R ditambah T-nya berapa? Kita masukkan angka 13. Maka 528 V sama dengan 2VR, R ditambah 13. Lihat, 228 sama dengan 2R kuadrat tambah 13R. Nah, V-nya kenapa bisa hilang? Karena kedua ruas memiliki V, maka kita hilangkan V-nya. Maka 2R kuadrat tambah 26R dikurang 528. 528-nya kita pindah ruaskan. Nah, kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. R kuadrat tambah 13R kurang 264 sama dengan 0. Maka kita gunakan cara pemfaktoran untuk mencari jari-jarinya. R sama dengan R tambah 24 atau R dikurang 11. R sama dengan minus 24 atau R sama dengan 11. Karena jari-jari tabung tidak ada yang minus atau jari-jari tidak ada yang minus, maka R sama dengan 11. Maka jari-jari tabung tersebut adalah 11 cm. Nah, itu dia untuk mencari jari-jari tabung apabila tidak diketahui. Apabila diketahui luasnya serta tingginya, maka sangat mudah untuk mencari jari-jari tabung tersebut. Selain menggunakan pemfaktoran, kita juga bisa menggunakan rumus ABC. Kita mengulang lagi ke materi-materi yang telah lewat. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga, menghitung volume tabung. Tentukan volume tabung berikut. Lihat di sini ada jari-jarinya dengan panjang 7 cm serta tinggi dari tabung adalah 5 cm. Maka berapakah volume dari tabung tersebut? Masukkan ke dalam rumus. V sama dengan V R kuadrat T. Nah, R-nya berapa? 5, T-nya 7. Jadi kita masukkan V sama dengan V dikali 5 pangkat 2 kali 7. Nah, sama dengan 5 V kali 5 pangkat 2 sama dengan 25 dikali 7. Hasilnya 175 V cm kubik. Jadi, itu dia cara untuk menentukan volume tabung. Kita lanjut contoh soal keempat, menghitung tinggi tabung jika diketahui volumenya. Nah, tentukan tinggi tabung berikut ini. Kita lihat di sini, diameternya ada 10 cm. V-nya, volumenya, sama dengan 300 V cm kubik. Maka berapakah tinggi tabungnya? Nah, di sini diameter yang diketahui. Terus jari-jarinya berapa? R sama dengan setengah dari diameter, maka R sama dengan 5. Sedangkan V-nya sama dengan 300 V cm kubik. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan VR kuadrat T. Maka V sama dengan V dikali 5 pangkat 2 dikali T. Atau 300
V sama dengan V dikali 5 pangkat 2 dikali T sama dengan 300 V sama dengan 25 V kali tinggi. Tinggi sama dengan 300 V per 25 V. Hasilnya tingginya sama dengan 12 cm. Maka tinggi dari tabung tersebut adalah 12 cm. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal kelima, menghitung jari-jari tabung jika diketahui volumenya. Tentukan jari-jari tabung berikut. Nah, di sini kita lihat diketahui bahwasanya V-nya atau volumenya sama dengan 600 V meter kubik. Sedangkan tingginya adalah 10 meter. Maka berapakah jari-jari dari tabung tersebut? Kita lihat di sini. Diketahui V sama dengan 600, V tingginya sama dengan 10. Masukkan ke dalam rumus. V sama dengan VR kuadrat T. 600 V sama dengan VR kuadrat dikali 10. R kuadrat sama dengan 600 V per 10. R kuadrat sama dengan 60. Nah, ini masih R kuadrat. Bagaimana untuk mencari R-nya? Maka R sama dengan akar dari 60. Nah, akar dari 60 adalah 2 per akar, R sama dengan 2 akar 15. Nah, jadi panjang jari-jari tabung tersebut adalah 2 akar 15 meter. Nah, sampai sini bisa dipahami dari contoh-contoh soal yang telah kita paparkan. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.